Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN terus berupaya untuk melakukan transformasi pada sejumlah perusahaan negara. Salah satunya dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan BUMN atau merger. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan hal itu merupakan bentuk efisiensi yang tentunya dalam rangka atau upaya meningkatkan kinerja perusahaan plat merah pada industri yang sama. Erick juga menyebut strategi merger bertujuan agar perusahaan plat merah yang memiliki lini bisnis yang sama tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya. Dan langkah tersebut juga mendorong sektor swasta ya untuk bisa menjadi bagian dari ekosistem. Nah, terbaru Erick Thohir kembali berencana untuk melebur 3 maskapai plat merah yakni Garuda Group, Citylink, dan Pelita Air. Lalu apa sebetulnya alasan dan tujuan Erick menggabungkan 3 maskapai penerbangan ini? Selengkapnya kita bahas dalam Demi Efisiensi Erick Merger 3 maskapai. Ya, Menteri BUMN Erick Thohir ini mengungkapkan ya bahwa langkah merger ini dilakukan demi efisiensi. Nah, diantaranya untuk bisa menurunkan biaya logistik di Indonesia sehingga semakin meringankan juga untuk dunia bisnis. Penyelamatan yang dilakukan kepada Garuda Indonesia tentunya dianggap perlu dipertahankan mengingat Indonesia ini perlu ya atau tetap memiliki flag carrier. Nah, saat Garuda Indonesia diperjuangkan, Erick menjelaskan di waktu yang sama telah dipersiapkan Pelita Air. Nah, selain itu, langkah merger 3 maskapai penerbangan BUMN ini dilakukan untuk bisa memperkuat industri penerbangan di tanah air. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai dengan saat ini nampaknya memang masih perlu diperkuat dan salah satu penguatan perlu dilakukan terkait armada. Erick mengatakan armada penerbangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih kurang. Dan Erick juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 200 pesawat. Perhitungan itu diperoleh dari perbandingan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Jadi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, ini terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik di mana terdapat 300 juta populasi yang rata-rata pendapatan per kapitanya ini mencapai 40.000 US dollar. Nah, sementara itu di Indonesia terdapat 280 juta penduduk yang memiliki GDP sekitar 4.700 US dollar. Nah, itu artinya Indonesia ini memang membutuhkan 729 pesawat ya. Padahal kalau sekarang Indonesia ini hanya atau baru memiliki 550 pesawat. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana sebetulnya profil singkat dari 3 maskapai yang rencananya akan dimerger oleh Erick Thohir di slide selanjutnya. Ya, ini adalah profil 3 BUMN penerbangan ya. Nah, rencana untuk menggabungkan 3 maskapai penerbangan BUMN ini direspon oleh Direktur Utama Garuda Indonesia yaitu Pak Irvan Setiaputra. Menurutnya rencana korporasi ini artinya masih dalam tahap pembahasan. Hingga 23 Agustus masih belum ada keputusan final atas rencana merger ketiga maskapai penerbangan nasional tersebut karena ini masih dalam fase kajian. Sebelum berencana menggabungkan 3 maskapai penerbangan ini, Erick Thohir juga telah melakukan merger nih terhadap beberapa perusahaan BUMN yang memiliki lini bisnis yang sama. Nah, selengkapnya kita akan cek di slide selanjutnya, tapi sekarang kita akan lihat dulu ya untuk profil dari 3 BUMN penerbangan ini. Kita lihat kalau Garuda Indonesia ini berdirinya tahun 1949, rutenya ada internasional, ada domestik, ada charter juga dan juga ada kargo. Lalu ini sebetulnya kalau untuk saat ini total armadanya ada di 202 pesawat dan total aset ini sekarang ada di 6,28 miliar US dollar. Tapi kita lihat juga ada kerugian ya sebesar 76,38 juta US dollar di kuartal kedua di tahun 2023. Sekarang kita lihat untuk Citylink. Citylink ini berdiri di tahun 2001 ya. Rutenya ada domestik, ada charter juga dan juga ada kargo. Lalu kita lihat untuk saat ini Citylink ada 50 pesawat. Total asetnya ada di 2.116 miliar, lalu kita lihat 2,116 miliar US dollar, lalu kalau kita lihat ada 356,3 juta US dollar untuk kerugiannya di tahun 2021. Lalu kita lihat ada Pelita Air. Ini berdirinya di tahun 1963, ini rutenya ada domestik, ada chartered dan kargo, lalu untuk total armada ada 18 pesawat dan kita lihat untuk asetnya ada di 109,6 juta US dollar ya, ini untuk di tahun 2021-nya. Nah, sekarang kita lihat di slide selanjutnya ya, mengenai
BUMN yang sukses di-merger oleh Erick Thohir. Nah, Menteri BUMN Erick Thohir ini menggenjot perampingan di tubuh perusahaan plat merah, caranya dengan melakukan penggabungan ya atau merger dan juga holdingisasi BUMN dengan klaster tertentu. Nah, terbaru ini ada merger Perum Pengangkutan Penumpangan Jakarta atau Perum PPD ke Perum Damri. Ini disebut jadi penguatan fokus BUMN yang tentunya bergerak di bidang transportasi darat. Nah, diketahui Perum PPD mengelola cukup banyak Transjakarta dan juga sejalan dengan itu Perum Damri juga bergerak di sektor transportasi darat yang menyediakan konektivitas bagi masyarakat. Nah, kalau dilihat sebetulnya melalui penggabungan diharapkan ini tidak ada tumpang tindih BUMN ya yang bergerak di sektor transportasi yang berbasis angkutan jalan. Nah, BUMN lainnya juga yang sudah digabung adalah sejumlah usaha bank syariah. Ada 3 bank syariah, yakni Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan juga Bank BNI Syariah yang resmi merger menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, penggabungan Bank Syariah ini terjadi sejak 27 Januari 2021 lalu. Nah, dengan adanya penggabungan ini disebut bisa memberikan kontribusi positif terhadap industri perbankan syariah di Indonesia. Dan atas hal tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk berhasil menjadi bank terbesar ke-6 di Indonesia. BSI juga tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI pada 9 Mei 2018 dan saat itu bernama PT Bank BRI Syariah Tbk. Berdasarkan kapitalisasi pasar BI per 23 Agustus 2023, kapitalisasi pasar saham tersebut mencapai 77,5 triliun rupiah. Lalu tidak hanya di sektor kepelabuhanan gitu ya yang dilakukan mergernya, yakni PT Pelabuhan Indonesia Persero yang dipimpin oleh PT Pelindo II. Atas penggabungan itu digadang juga mampu memberikan fleksibilitas kerja kepelabuhanan. Tujuannya tentunya merampingkan usaha dan juga menekan biaya logistik di Indonesia. Direktur Utama Pelindo Arief Soehartono mengungkap untuk perekonomian nasional, standarisasi bisnis dan juga pelayanan pada Pelindo, pasca merger ini diharapkan bisa berdampak baik dan tentunya berdampak pada penurunan biaya logistik secara bertahap. Efisiensi biaya logistik ini dapat membantu meningkatkan ekonomi nasional ya tentunya harapannya. Bahkan tidak hanya itu, integrasi Pelindo juga akan membuka lapangan kerja baru melalui investasi di sektor pelabuhan yang tentunya semakin meningkat. Dengan demikian potensi menurunkan angka penganggurannya lebih tinggi ya dan semakin tingginya jumlah pekerja nantinya ini bisa meningkatkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia selama 2021 sampai dengan 2025. Lalu selain itu, ada sebagian merger lagi yang dilakukan di sektor pangan dan langkah ini sebagai upaya untuk bisa mendukung holdingisasi BUMN sektor pangan menjadi ID Food. Holding BUMN Pangan ID ini artinya Food ID ini dipimpin oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI yang kini dipimpin oleh Frans Marganda Tambunan. Ada 6 perusahaan begitu ya yang dimerger pada holding ini dan di sisi BUMN sektor kehutanan pun dilakukan merger. Hal ini berada di bawah PT Perhutani. Jadi kalau kita lihat begitu ya skema penggabungannya ini ada Inhutani 1, ada Inhutani 2, dan ada Inhutani 3 yang tentunya akan fokus pada bisnis kayu bulat, kayu olahan, biomasa, serta pengembangan proyek Nature Based Solution atau perdagangan karbon. Kemudian Inhutani 4 dan juga Inhutani 5 dan juga Perhutani Anugerah Kimia nantinya kedepannya akan fokus pada hasil hutan bukan kayu berupa gondorukem atau termenting dan juga derivatifnya. Nah pemirsa semoga saja ya tujuan dari Pak Erick Thohir untuk melakukan merger di penerbangan kita. Lalu juga kita lihat sudah ada merger-merger di perusahaan-perusahaan lainnya diharapkan langkah atau upaya efisiensi ini bisa semakin baik lagi artinya bisa membuat penerbangan di kita juga semakin baik secara pelayanan lalu juga mungkin secara harga lebih kompetitif dan juga tentunya memberikan pelayanan terbaik untuk kita semua dan dapat memberikan artinya kontribusi yang positif juga untuk perekonomian kita.